Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali dapat kembali menjumpai Bapak Ibu di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Roma 8 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Hidup oleh Roh. Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 1 sampai 17 berisi tentang hak istimewa yang dituliskan oleh Rasul Paulus setelah ia pada bagian perikop sebelumnya mengeluh karena pergumulan hukum Taurat dan dosa yang ada di dalam dirinya. Hak istimewa yang dimaksudkan Paulus yaitu yang pertama, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-1, bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ayat ini berarti bahwa tidak ada penghukuman bagi umat Allah. Maksudnya ialah meskipun tuduhan, dakwaan dilontarkan iblis kepada umat Allah, tetapi tuduhan tersebut dihapuskan dan dakwaan dicabut. Hal ini terjadi sebab berkaitan dengan hak istimewa yang kedua, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal dalam daging untuk memerdekakan umatnya dari dosa-dosa mereka. Bapak Ibu, pada ayat yang keempat, Paulus melanjutkan pengajarannya tentang ciri-ciri dari umat Allah yang sudah dimerdekakan oleh dosa. Ciri-ciri tersebut yaitu hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh, memiliki keinginan roh sehingga hidup dan damai sejahtera. Kehidupan dalam roh hanya mungkin terjadi melalui kebangkitan Kristus yang juga menghidupkan tubuh yang fana oleh rohnya. Dengan demikian, hak-hak istimewa yang dimiliki oleh umat Allah, yaitu tidak ada penghukuman serta memiliki kemerdekaan atas dosa melalui kematian Sang Putra.
Hal ini akan mendorong umat Allah untuk memiliki ciri-ciri sebagai orang yang dimerdekakan, yaitu hidup di dalam roh. Saudara, setelah kelahiran baru, kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan dalam roh, di mana pikiran kita, tingkah laku kita, serta perkataan kita dikuduskan oleh roh Allah yang tinggal di dalam kita. Misalnya, mungkin kadang kita merasa bahwa meskipun telah mengalami kelahiran baru, tapi kenapa ya kok kita itu masih dengan mudah bisa berkata-kata kasar, kita dengan mudah berkata-kata sarkas, mudah berpikir negatif tentang orang lain, atau kita mudah jatuh dalam dosa kemalasan, kita hidup dalam hawa nafsu, iri hati, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu terjadi, mungkin saudara bertanya, kok gini ya, sama aja dengan kehidupan sebelum ikut Tuhan. Saudara, perlu kita ketahui bahwa hal ini terjadi karena kita masih ada dalam proses pengudusan, di mana roh Allah akan membimbing kita dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan bagian kita adalah menaati bimbingan roh Allah di dalam diri kita untuk senantiasa menaati perintah Allah untuk menjaga perkataan kita, berpikir tentang hal-hal yang kudus dan baik, serta meninggalkan kehidupan daging dan hidup di dalam roh. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita telah menaati bimbingan roh Allah dalam diri kita untuk senantiasa hidup melakukan perintah-perintahnya? Mari senantiasa peka, mari senantiasa taat terhadap bimbingan roh Allah, sehingga kita semakin dikuduskan dan dibentuk menjadi serupa dengan Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali satu hari Engkau tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah yang Allah berikan kepada kami. Mari terus asah Tuhan hati kami, kepekaan kami Tuhan, sehingga kami juga bisa menundukkan diri kami sepenuhnya kepada bimbingan roh Allah yang ada di dalam diri kami, sehingga hidup kami Tuhan benar-benar adalah hidup yang mencirikan orang yang telah dimerdekakan oleh dosa. Kami hidup di dalam roh, kami meninggalkan kehidupan daging kami. Tolong kami Tuhan di dalam perjalanan kami akan perjalanan kami mengiring Engkau Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami keteguhan hati, sehingga kehidupan kami dapat menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih, dan hari ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.